kami Dia Radisti yang hari ini A Day with spesial kemerdekaan. Jadi saya juga spesial sekali nih sudah berada di rumah seseorang yang sudah punya prestasi bahkan besar di luar negeri. Tapi beliau mau kembali ke Indonesia demi membangun bangsa dan tanah air tercinta. Dan kami Dia menunggu untuk ketemu dengan beliau ini sudah sangat lama sekali. Jadi saya sudah sangat senang dan tidak akan buang waktu lama-lama lagi. Langsung kita akan bertemu dengan Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie. Nah, ini dia pemirsa A Day With yang membuat saya seharian ini rasanya deg-degan sekali. Sepertinya saya mau ditembak pacar pertama dulu, rasanya hampir sama. Saya sudah bersama dengan Eyang Habibie. Apa kabar Eyang? Saya harus cium tangan kalau ketemu sama Eyang. Ya Eyang Pak, iya, normal. Betul, tapi saya ingin ketularan juga Eyang. Ketularan cerdas saya, ketularan cinta Eyang terhadap Ibu Ainun. Semuanya yang baik-baik dari Eyang, saya ingin sekali ketularan. Eyang apa kabar? Baik. Wow, masih segar bugar dan saya tahu Eyang habis selesai berenang ya? Iya benar. Eyang Saya pasti berenang kuat. setengah jam, hanya boleh 30 menit, tapi non-stop. Mungkin hari ini berapa ya? Di stopwatch 34 menit dan 15 detik. Seberapa rutin Eyang? Hah? Seberapa rutin? Sedapat mungkin tiap hari. Itu memang permintaan dari Eyang sendiri? Bukan, saya dulu sejak muda, ya sejak saya memiliki kolam berenang sendiri. Saya memiliki kolam berenang sejak 72 di Jerman. Ya. Ada kata Airbus sekarang gitu. Jadi saya pikirkan kolam berenang dulu. Nah kolam berenang supaya winter bisa juga berenang, jadi tertutup. Jadi ya, heated. Ya. Dan airnya juga demikian, ada sauna. Dan Panas saya berenang di situ tiap hari. Biasanya berenang ya 2 jam normal. 2 jam normal. Luar Non biasa. stop. Luar biasa Eyang, kita udah satu hati. Karena saya juga senang sekali berenang Eyang. Iya, Tapi paling sekarang hati. saya malu karena saya udah hampir tidak pernah lagi berenang Eyang. Saya Buang pengen waktu tahu. dong. Iya itu dia. Yang penting adalah niat berarti Eyang ya. Iya benar. Dimulai dari apa yang kita mau, kita harus berani untuk ayo Iya. sekarang kita mulai. Iya. Seperti itu berarti Eyang? Iya, jangan ditunda-tunda. Iya juga ya. Wah berarti ini kepikiran semuanya ya. Siapa yang punya cita-cita semuanya harus lurus. Lihat pandangan ke depan. Gak usah lihat kanan kiri berarti Eyang ya. Iya, fokus. Tapi Eyang, saya juga penasaran. Eyang itu kan kayaknya kegiatannya tetap padat sekali. Keluar negeri iya, keluar kota iya. Bahkan baru-baru saja juga meresmikan rumah sakit khusus ginjal yang ada di Bandung. Kenapa Eyang memilih khusus ginjal? Begini, rumah sakit ginjal itu ada produk dari ibu yang melahirkan saya. Dan dia, produk dari beliau karena dia sangat sosial, bekerja keras. Dan dia itu maksudnya mau membantu orang. Ya. Jadi dalam hal itu dia mulai dengan itu yang meneruskan ibu saya, intinya itu ada adik kandung saya, namanya Sri, ya Sri Sudarsono binti ya Habibie, Alwi Abdul Jalil Habibie. Ya, ya. Dia itu meneruskan dan ya setia pada cita-cita almarhumah ibu saya. Dan mereka mulai dengan mesin untuk menyuci dialiser kan mahal, Iya, betul. mahal mesinnya. Tapi yang paling mahal itu cairannya. Jadi mereka mulai dengan 2 mesinnya itu pun diberi oleh yayasan yang nggak butuh lagi dari Eropa. Dia kasih. Akhirnya udah dia lihat ini tubuh sekarang dia udah besar. Yeah. Usianya sudah lebih dari 30 tahun. Dan sekarang itu dia bukan saja memiliki mesin bisa lebih dari 100 mesin cuci darah. Tapi dia mampu membuat cairannya sendiri. Jadi oleh karena itu kosnya sangat rendah. Yeah. Dan dalam hal ini dia bantu siapa yang benar-benar tidak bisa membiayai, diberikan secara cuma-cuma.
dalam hal itu. Berarti bentuknya rumah sakit rujukan ya? Seperti itu ya Eyang ya? Khusus untuk sebenarnya cuci. Sekarang dikembangkan menjadi ginjal. Ginjal. Jadi ide membuat itu adalah ide ibu kandung saya dan dilanjutkan oleh adik kandung saya Sri dan saya Tutwuri Handayani. Tapi sebentar Eyang, saya ada di ruangan ini itu bisa disebut dengan ruangan apa berarti Eyang? Ruangan ini dibuat oleh Ibu Ainun dan saya memanfaatkan dana karena semua presiden kalau sudah selesai tugasnya mendapat fasilitas dan uang. Uang sebanyak 20 miliar rupiah tunai. Uang itu saya buatkan ini library, perpustakaan dan sekretariat saya kantor. Sedangkan ruang yang di sebelah nomor 1 dan 3 itu saya sudah tinggal di situ sebelum saya jadi menteri. Saya masih di Eropa dan saya boleh beli cicil dari Pertamina karena saya membimbing divisi advance teknologi Pertamina. Nah itu saya buat situ, boleh lihat nanti ada pendoponya. Terus kami membuat sini ngapain ya? Sudah punya rumah jadi buat library. Nah perpustakaan ini namanya Pusat Keunggulan Informasi mengenai Peradaban Indonesia. Peradaban Indonesia? Ya. Berarti segala apapun ada di sini, sejarah ada, teknologi ada? Ya, karena bagi Ainun dan saya, peradaban itu dan bagi Anda juga adalah sinergi positif dari 3 elemen. Elemen budaya, elemen agama, dan elemen ilmu pengetahuan dan teknologi. Elemen budaya dan agama itu kalau bersinergi positif menghasilkan kualitas iman dan takwa sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Pokoknya percaya bahwa ada yang mengatur semua namanya Tuhan Yang Maha Esa. Itu sinergi positif. Sinergi positif berarti misalnya kalau 1 elemen tambah 1 elemen. Katakanlah saya kasih angka 1. Ini angka 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau sinergi positif 1 tambah 1 bisa 20.000. Tapi bukan korupsi. Karena bisa mengatur sehingga menguntungkan. Tapi kalau nggak bisa mengatur 1 tambah 1 menjadi minus 20.000. Wow, sinergi itu yang kadang-kadang sulit untuk ditemukan padahal celahnya sangat mudah sekali untuk didapat. Seperti itu ya Eyang ya. Ini banyak sekali buku-buku Habibie Ainun di depan saya. Gak cuma itu karena ada piano yang luar biasa ini, bahkan ada pesawat yang sangat identik sekali dengan Eyang. Tapi nanti kita bahas ya Eyang ya. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan ini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami A Day with Eyang Habibie.